Hai Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat, merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Yu Subrek dan Li Kenyakak. Terima kasih, yuk gasken. Jauh di dalam salju tanpa akhir, di luar lembah hutan belantara. Suara retakan tiba-tiba terdengar. Dalam kekosongan, retakan ruang yang padat dan pecah-pecah dan akhirnya meledak ke saluran ruang gelap, yang bisa disapu oleh angin dan es, dan tidak bisa mendekati sedikit pun. Sosok Chu Xingyun muncul di saluran luar angkasa, dan angin dingin yang menggigit bertiup di tubuhnya, membuat wajahnya pucat, dan dengan lembut batuk, tanpa sadar mengencangkan jubah bulu di tubuhnya, ini terasa nyaman. Kamu menungguku di sini. Chu Xingyun memandangi ular sanca Taiksu yang menggigit di samping matanya. Namun, ular sanca yang menggigit Taiksu menggelengkan kepalanya, dan sepasang mata ular dengan keras kepala bertemu mata Chu Xingyun. Segera itu menyusut menjadi satu kaki, dan diameternya dibor ke gaun lengan Chu Xingyun. Perilaku Taiksu menggigit roh piton membuat Chu Xingyun menangis dan tertawa, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia melangkah keluar dan berjalan menuju lembah langkah demi langkah sebagai tanggapan terhadap angin dingin. Ketika dia keluar dari lembah, langkahnya berhenti tiba-tiba, dan dia berkata dengan suara sempit. Aku datang. Suara itu sangat datar, seolah-olah akan menghilang dalam angin dingin kapan saja. Setelah kata ini jatuh, tidak ada gerakan di lembah, dan itu agak sepi, tetapi Chu Xingyun tidak peduli. Dia tahu bahwa di lembah ada sepasang mata yang samar, yang mengawasinya. Saya datang kali ini hanya untuk mengucapkan beberapa patah kata. Setelah saya selesai, saya segera pergi. Chu Xingyun terus menatap lembah tanpa takut atau melarikan diri, dan matanya semua tegas dan tepat. Saya melihat dia merenung sejenak, dan berkata. Pertama, tingkat jiwa, tidak dapat diprediksi, bahkan Kaisar Wu Huang tidak dapat mengendalikannya sesuka hati. Jika Anda bersikeras untuk berlatih prajurit tulang, setelah itu menyakiti jiwa, sulit untuk sepenuhnya menyembuhkannya. Anda membenci saya, benci untuk membenci, tidak perlu melukai diri sendiri. Tubuh, dalam melakukan itu, tidak masuk akal. Setelah mengatakan ini, Chu Xingyun mengambil cincin penyimpanan dari tangannya, dengan hati-hati meletakkannya di es, dan kemudian berkata. Kedua, cincin penyimpanan ini telah berada di istana Jiuhan selama ribuan tahun. Tidak ada kekurangan dari semua hal yang datang, dan di antara mereka, sejumlah besar Wan Hanbing juga mengesankan, dan saya juga khawatir tentang ini. Perbaiki untuk membuatnya lebih sempurna. Meskipun istana Jiuhan telah hancur dan berubah menjadi reruntuhan gurun, tetapi Anda adalah orang-orang dari istana Jiuhan, selama itu tidak mengganggu operasi normal Paviliun Wanjian dan kepentingan orang-orang di Wastelen Utara, Anda dapat membangun kembali kapan saja, di mana saja istana Jiuhan. Terus melanjutkan warisan dupa istana Jiuhan, aku tidak akan pernah menghalangi. Gosok selama setengah menit. Ketika suara itu jatuh, masih tidak ada gerakan di lembah. Chu Xingyun sudah menduga itu. Ekspresi di wajahnya sangat tenang. Dia batuk beberapa kali dan melihat ke belakang, dan akhirnya berkata. Adapun yang ketiga, jika suatu hari Anda ingin menjadi tidak disengaja, Anda dapat langsung pergi ke Qitianfeng untuk melihatnya, baru-baru ini, dia ingin. Kamu. Kata-kata itu jatuh, dan angin dingin tiba-tiba berhenti. Di lembah di mana tidak ada gerakan, ada fluktuasi samar-samar kekerasan. Chu Xingyun melihat pemandangan ini di matanya, dan ekspresinya menjadi lebih tenang, seolah mengucapkan selamat tinggal. Aku seharusnya sudah selesai membicarakannya. Kita akan punya waktu di masa depan. Chu Xingyun perlahan berbalik, langkah demi langkah, angin dingin yang sedingin es menjerit lagi, menutupi tubuhnya di sekelilingnya sampai dia tidak bisa melihat jejak sama sekali. Pada saat ini, fluktuasi di lembah menjadi lebih intens, dan sentuhan bunga-bunga ungu bermekaran, tampaknya ketika menyentuh langit dan bumi, ia bergabung dengan es dan salju, dan itu seperti mengeluh, dingin dan sedih. Dalam angin dan es yang menggulung, Chu Xingyun secara alami bisa merasakan suasana hati ini berubah. Dia tidak melihat ke belakang dan tidak langsung melepaskan diri dari kekosongan, tetapi melangkah-langkah demi langkah, menikmati dinginnya angin dingin. Depiton semangat menggigit Taiksu muncul dari jubah lengan, menatap Chu Xingyun dengan khawatir, tapi Chu Xingyun tersenyum samar padanya, menyalinnya dengan tangannya, roh-roh ke tenggorokannya, dan aroma yang kaya segera mengisi seluruh kekosongan.
Satu orang, satu binatang buas, satu kendi anggur, telah dicantumkan dalam gambar tak tertandingi dari langit yang tertutup salju, bergerak semakin jauh, seolah-olah itu tidak akan pernah berhenti. Berbeda dengan salju tandus dan es di salju tanpa akhir, Gunung Wanjian adalah pemandangan yang berapi-api saat ini. Beberapa hari yang lalu, para penguasa dari semua pasukan di Wastelen Utara berkumpul di Gunung Wanjian, dan mereka bersedia untuk tunduk ke Paviliun Wanjian. Pada malam hari, seberkas cahaya mekar, dan langit kosong. Kehadiran kuat Paviliun Pedang Wu Yunlunbi. Kemudian, Lin Tianchong, yang meninggal di puncak Jiu Hanfeng, dibangkitkan, tanpa cedera. Serangkaian tindakan luar biasa ini segera menyebar ke seluruh gurun utara, selain mengagumi ribuan seniman bela diri, Paviliun Wanjian dipenuhi dengan kekaguman, tidak ada yang memiliki pikiran yang memberontak dan mau menyerah. Di bawah tren ini, talenta muda yang tak terhitung jumlahnya datang ke Gunung Wanjian dan ingin menjadi murid Paviliun Wanjian. Jumlahnya sangat besar sehingga tidak kurang dari 10.000 setiap hari, dan pemandangannya sangat panas. Untuk tujuan ini, Chu Hu, Ning Levan dan lainnya memutuskan untuk mendirikan cabang Paviliun Wanjian di kota-kota besar di Wastelen Utara, masing-masing merekrut murid, dan hanya mereka yang telah lulus penilaian dan talenta luar biasa yang dapat melangkah ke Gunung Wanjian dan menjadi nyata murid Paviliun Wanjian. Selain pendaftaran murid-murid, banyak jalan komersial telah berhasil ditata di kota-kota di Wastelen Utara, dan di antara kota-kota kuno dinasti, dekrit-dekritnya bijaksana dan hukum-hukum pidana jelas. Semuanya berjalan dengan tertib, meskipun belum matang, tetapi menunjukkan vitalitas yang kuat. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian, matahari miring ke barat dan senja datang. Di dalam Wanjian Hall, sekelompok anggota senior Paviliun Wanjian berkumpul di sini. Di antara mereka, identitas mereka berbeda, tetapi ketika mereka bersama, tidak ada perbedaan dalam status, atau mereka bermain-main, slapstick, atau diskusi, dan kadang-kadang tawa meledak. Gambar ini sangat harmonis, seolah-olah mereka adalah keluarga. Qianyu Nizi, Chu Xiao meminta kamu untuk mengumpulkan kami bersama, apa yang akan kamu umumkan, mengapa kamu tidak melihatnya sekarang? Lin Tianchong bertanya pada Chu Qianyu sambil menggoda Chu Wuyi. Saya tidak tahu masalah ini dengan baik. Sui Qianyu tersenyum pahit dan dengan enggan menjawab. Tepat setelah kata-katanya, di luar aula, saluran ruang gelap muncul di sana, dan Chu Xingyun berjalan keluar dari saluran ruang angkasa tanpa tergesa-gesa, jatuh ke mata semua orang. Biarkan kamu menunggu untuk waktu yang lama. Chu Xingyun menyetrum tubuhnya, membubarkan es dan salju pada jubah bulu, berjalan ke aula Wanjian dengan senyum, dan duduk di sisi takhta. Saat melihat semua orang, mereka semua menarik tawa dan duduk dalam bahaya, mata mereka jatuh pada tubuh Chu Xingyun, bahkan Chu tidak berniat duduk tegak dengan cara yang terlihat langsung imut. Chu Xingyun tersenyum pada Chu Wuyi dengan sengaja, kemudian matanya diambil kembali, dan dia menyapu kerumunan satu persatu. Namun, ketika dia hendak berbicara, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan dia berkata dengan nada terkejut. Bagaimana dengan orang gila itu, mengapa tidak melihatnya? Tadi malam, Chu Xingyun meminta Sui Qianyu memanggil semua orang untuk mempersiapkan pengumuman. Saat ini di Wanjian Hall, sekelompok Paviliun Wanjian berpangkat tinggi berkumpul bersama, tetapi mereka hanya kekurangan sosok gila Baili. Chu Xingyun memandangi Sui Qianyu dengan ragu, tetapi melihat Sui Qianyu berdiri dan menjawab. Saya telah memberitahu Baili Mania tentang pertemuan itu, tetapi Baili Mania langsung menolak untuk menerimanya dengan alasan budidaya pintu tertutup. Sekarang, langsung menolak. Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Masalahnya adalah dia secara pribadi memerintahkan bahwa, dalam keadaan normal, bahkan jika seseorang tidak mau hadir, orang itu pasti tidak akan menjadi orang gila. Setelah perang Jiu Hanfeng, Penatua Baili memasuki lapangan untuk mundur dan berlatih. Jarang melihatnya. Dia menolak hari ini, mungkin hanya pada saat melanggar penghalang. Suara lembut dan halus terdengar di kerumunan. Pembicaranya adalah seorang wanita cantik dengan gaun biru. Matanya seperti air, wajahnya bagus, dia memberikan perasaan yang sangat lembut, dan percakapannya cukup baik. Nama perempuan itu adalah Ye Lanting, seorang murid Paviliun Wanjian. Baru-baru ini, ia berhasil memecahkan monumen pedang air dan menjadi penerus niat pedang Xuanwu, sehingga ia memenuhi syarat untuk memasuki istana Wanjian. Apakah itu ditutup sepanjang hari?
Chu Xingyun menggumamkan kepalanya ke bawah, matanya tampak tenggelam dalam pikirannya. Setelah film itu terdengar, dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap suaranya. Karena orang gila itu memiliki sesuatu untuk dihadiri, kamu tidak harus terlalu diminta, kamu akan diminta berkomunikasi saja. Bagaimanapun, Chu Xingyun tiba-tiba menatap, napasnya menjadi serius dan ketika semua orang melihatnya, dia segera memadamkan semua kesalahpahamannya dan memalingkan muka dengan serius. Pertempuran Jiuhan Feng, kematian malam berdarah, kehancuran istana Jiuhan, Paviliun Wanjian secara resmi mengambil alih Gurun Utara, dan menjadi penguasa terkuat dari Gurun Utara. Bersedia menghormati Paviliun Wanjian tanpa suara perlawanan. Keseriusan suara Chu Xingyun membuat semua orang menganggukkan kepala, dan hati mereka naik dengan panas berapi. Mereka semua berpartisipasi di dalamnya secara pribadi. Bahkan setelah 1 tahun berlalu, masih hidup setiap kali disebutkan. Di antara kerumunan, Chu Xingchen dan Liu Mengyan saling melirik, dan mereka merasakan kebanggaan di hati satu sama lain. Kami sangat bangga dan bangga dengan semua yang kami lakukan. Dalam hati mereka ada banyak pikiran, tetapi tidak ada dari mereka yang berbicara, diam-diam mendengarkan kata-kata Chu Xingyun. Sekarang setelah Gurun Utara telah diperbaiki, ada beberapa hal aku ingin membuat distribusi tentang ini. Mata Chu Xingyun bersinar tajam, dan dalam sekejap, dia memancarkan semangat kehadiran raja di dunia, dan berkata, Hutan Belantara Utara adalah pasukan yang sangat besar dan tak terhitung jumlahnya. Mulai hari ini, semua pasukan akan dihapuskan, dan mereka akan ditempatkan di kota-kota dan kota-kota di mana saja. Keluarga Chu adalah satu-satunya keluarga kerajaan. Kata-kata terkulai, dan ekspresi semua orang memadat, tetapi mereka melihat telapak tangan Chu Xingyun terbuka, dan 2 lampu terang muncul di bidang penglihatan setiap orang, perlahan-lahan jatuh ke bawah, dan akhirnya jatuh ke tangan Liu Mengyan dan Chu Xingchen. Satu hal adalah baju besi tebal, yang ditutupi dengan prasasti yang kompleks dan tidak jelas, dengan suasana kuno dan memancarkan fluktuasi bumi. Yang lainnya adalah tongkat kerajaan, yang kepalanya memiliki api, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau seperti tinta, dan ada banyak napas kematian dan kehancuran. Keluarga Chu adalah satu-satunya keluarga kerajaan, dan ayah adalah tuan dari keluarga Chu. Pertarungan jiwa orang mati ini dibuat oleh saya secara pribadi. Ini bukan prajurit dewa. Setelah Anda memiliki benda ini, Anda tidak takut pada orang kuat manapun. Yan Du dan Ye Changkong dan orang-orang kuat lainnya akan selalu ada untuk melindungi keselamatan Anda. Chu Xingyun pertama-tama menatap Chu Xingchen, lalu menggerakkan matanya dan berkata kepada Liu Mengyan. Ibu, Anda telah melangkah ke ranah Yin dan Yang, juga memegang manik-manik roh bencana, set baju besi misterius sekte bumi ini, juga ditempatkan di tidak ada tentara dewa, sekali mendesak, dapat mengurangi kekuatan apapun, dapat melindungi keselamatan Anda utuh. Penuh. Kalian berdua, keduanya adalah yang mulia, semuanya di bawah pengawasanmu. Liu Mengyan dan Chu Xingchen membeku, memandangi para prajurit kaisar yang tiada taranya di depan mereka, dan kemudian menatap Chu Xingyun, yang serius dalam menghadapi. Tidak hanya mereka berdua, tetapi yang lain juga terkejut mereka melihat Chu Xingyun dalam kebingungan, tetapi Chu Xingyun mengalihkan pandangannya ke Wu Jinsui, Lin Tianchong dan Mo Wanggong. Keluarga kerajaan telah memutuskan untuk menjadi komandan militer. Setelah pertimbangan yang cermat, saya memutuskan untuk menjadikan Wu Jinsui sebagai marsal kuda dan kuda. Di bawah komandonya, ia memerintahkan 3.000 Jing Tianjun dan 30.000 penjaga pedang berdarah. Blacklight Blood Sword, begitu seseorang bertarung sampai mati di medan perang, segera tambahkan Celestial Warrior dan terus kembali ke pasukan dengan pedang. Pedang ada di sini, penjaga pedang darah ada di sini. Mo Senior, Anda memiliki banyak pengalaman dan visi yang luas. Itu adalah pilihan terbaik untuk divisi militer, tetapi semua yang ada di pasukan tunduk pada perencanaan dan pengaturan Anda. Tidak ada yang bisa menentangnya. Adapun Senior Lin, Anda adalah seorang jenderal, bertanggung jawab untuk menekan tren 3 angkatan bersenjata, dan membantai kepala musuh. Anda harus bekerja sama dengan pengaturan berbaris dari Senior Meksiko dan Wu Jinsui. Chu Xingyun menatap dalam-dalam pada 3 orang, membuat mata ketiga orang itu tiba-tiba mengeras, dan segera merasakan niat teguh Chu Xingyun. Setelah melihat ini, Chu Xingyun juga menganggukkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan kelegaan. Di bawah keluarga kerajaan, ketiga pasukan itu menuju
Keberadaan tentara sangat penting artinya terkait dengan kemakmuran dan stabilitas dunia, tidak boleh ada kesalahan. Hari ini, Lin Tianchong, Mo Wanggong, dan Wu Jingsui semua setengah manusia dan setengah boneka. Jiwa mereka semua ditekan dalam reinkarnasi surga, dan nasib mereka terikat erat bersama. Tentu saja Chu Xingyun adalah kepercayaan tanpa syarat. Setelah mengatakan ini, Chu Xingyun batuk sedikit dan wajahnya menjadi pucat, tetapi pria baik-baik saja di matanya tumbuh lebih kuat dan dia segera jatuh ke Qin Yuyan dan Xia Qingcheng. Qingcheng, kamu dilahirkan di keluarga kerajaan, dan telah akrab dengan urusan administrasi sejak kamu masih muda. Karena itu, kamu adalah gubernur di sini, bertanggung jawab untuk menangani urusan politik semua kota di Gurun Utara, dan membantu keluarga kerajaan. Sejak berdirinya Kamar Dagang Yunteng, telah didominasi oleh Yuyan. Jalan bisnis di berbagai kota juga direncanakan oleh Yuyan. Oleh karena itu, Yuyan diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan bertanggung jawab atas urusan ekonomi dan komersial di Wastelen Utara. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Xia Qingcheng dan Qin Yuyan agak tersanjung. Dari mata Chu Xingyun, mereka merasakan kepercayaan dan harapan yang kuat. Hati mereka tidak bisa membantu tetapi diperketat, mereka tidak menolak tetapi setuju dengan suara lembut. Chu Xingyun tersenyum puas, dan akhirnya membuka mulutnya, menghembuskan nafas panjang, tapi segera ekspresinya menjadi khusyuk lagi, perlahan-lahan menatap Chu Hu dan Ning Levan dan yang lainnya, memadat dan berkata, selanjutnya, saya akan melakukan penyebaran ke Wanjian Pavilion. Bahasanya jatuh, dan anggota tingkat tinggi Pavilion Wanjian menahan napas dengan ekspresi serius. Saya melihat Chu Xingyun merenungkan suara itu, tampaknya diam-diam berbicara, begitu dia berbicara, dia berkata dengan tegah. Hal pertama, saya memutuskan untuk menyerahkan posisi Lord Pavilion Wanjian ke Sui Qianyu, Pavilion Wanjian naik turun. Hati semua orang menggigil karena kata-kata Chu Xingyun, ekspresinya tertegun dan ekspresinya kusam, semua orang mengira dia memiliki halusinasi pendengaran. Pavilion Wanjian saat ini mengendalikan semua arah, dan para muridnya dapat mencapai jutaan. Ini adalah penguasa terkuat di Wastelen Utara. Posisi Patriark, tidak peduli seberapa agungnya, siapapun membayangkan bahwa ia dapat melangkah ke atas tahta ini dan memerintah dunia. Pahlawan. Namun, Chu Xingyun mengambil inisiatif untuk menyerahkan posisi Patriark dan ingin menyampaikannya kepada Sui Qianyu. Ini sama saja dengan petir di hari yang cerah, yang mengejutkan semua orang. Orang yang paling terkejut adalah Sui Qianyu. Dia menatap Chu Xingyun dengan takjub, tetapi dia melihat bahwa Chu Xingyun memiliki wajah yang serius. Setiap kata dan setiap kata yang dia katakan sama sekali bukan lelucon, setelah pertimbangan yang cermat. Sui Qianyu adalah keturunan dari Master Gerbang Abadi Star. Pada saat ini, dia telah memperoleh roh Wuling dari rubah abadi 9 ekor. Wuling berisi ribuan warisan. Di bawah. Menghadapi semua orang, Chu Xingyun menjelaskan dengan keras. Selain itu, kemampuan manajemen Sui Qianyu, Anda semua lihat di mata, selama mereka bekerja sama satu sama lain, mereka pasti dapat mempertahankan operasi normal Wanjian Pavilion. Kedua suara mengatakan bahwa semua orang terdiam. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, itu masuk akal dan mereka tidak bisa membantah. Melihat keheningan semua orang, Chu Xingyun melanjutkan. Hal kedua, saya memutuskan untuk membuat Baili Gila sebagai penatua Taisang, yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasi Pavilion Wanjian, statusnya hanya di bawah Patriark. Adapun kalian bertujuh. Chu Xingyun memandang Chu Hu, Ning Levan dan yang lainnya, dan akhirnya berkata. Terus mempertahankan sistem aturan pintu asli, membantu Sui Qianyu, dan sepenuhnya mengelola Pavilion Wanjian. Bila perlu, kita harus bekerja sama dengan urusan internal dan hukum pidana. Berurusan dengan beberapa hal rumit, tidak boleh meninggalkan Pavilion Wanjian dalam kekacauan. Untuk alasan ini, saya telah meninggalkan persepsi kendo hidup saya dan beberapa metode budidaya di pedalaman gundukan jauh di Gunung Wanjian. Jika Anda menemui hambatan kultivasi, Anda dapat pergi ke Jianzhuo untuk mencari terobosan. Ketika suara itu perlahan-lahan turun, Chu Xingyun akhirnya menghela napas. Dia tidak terus berbicara, tetapi menatap dengan tenang pada orang Cina. Dalam hatinya, dia sepertinya meletakkan batu besar, dan dia akhirnya santai. Semua orang memandang Chu Xingyun, terdiam beberapa saat, lalu memandang orang-orang di sekitarnya, dan saling memandang, masih tak bisa berkata-kata. Suasana panas dan ceria yang asli langsung menjadi sangat aneh.
Suasana pernah memadat. Tuan, apakah Anda akan meninggalkan Gurun Utara? Pada saat ini, Chu Hu mengeluarkan suara. Begitu kata-kata itu keluar, mata kerumunan itu bergetar lagi, mereka mengingat setiap kata dan kata-kata yang baru saja dikatakan Chu Xingyun, dan hati mereka bergetar hebat. Chu Xingyun pertama kali mendirikan keluarga kerajaan, menunjuk 3 tentara, dan kemudian menyerahkan posisi patriark, mengerahkan pavilion Wanjian dalam banyak hal. Lebih penting lagi, dia meninggalkan semua harta di tubuhnya dan perasaan kendo hidupnya, dan dia tidak mengambil sedikit pun. Langkah seperti itu benar-benar aneh, seolah menjelaskan semuanya, lalu pergi. Ya, aku akan meninggalkan North Wasteland segera. Aku akan menemukannya. Ekspresi Chu Xingyun sangat sederhana, tetapi suaranya penuh ketegasan, seperti batu selama 10.000 tahun, dan angin dan hujan tidak bergerak. Dia. Mungkinkah itu Sui Liuxiang? Sui Qianyu menatap Chu Xingyun dengan histeris, hanya untuk melihat tatapan Chu Xingyun berubah, dan mengangguk acuh tak acuh. Sui Qianyu tiba-tiba tersenyum pahit, dan beberapa dari dia yang duduk dalam posisi sedih bertemu, Chu Wuyi di sampingnya sepertinya merasakan sesuatu, dia melambaikan tangannya di depannya dan membuat suara celoteh. Namun meski begitu, wajah Sui Qianyu masih penuh dengan senyum pahit yang kaya. Sepertinya selain senyum pahit, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika semua orang melihat air seperti Qianyu, mereka hanya bisa menghela nafas. Cinta Sui Qianyu untuk Chu Xingyun, mereka semua lihat di mata. Tahun ini, Sui Qianyu dengan sepenuh hati merawat Chu Wuyi, tidak ada keluhan artinya yang sudah dikenal luas. Tapi Chu Xingyun tidak punya perasaan untuknya. Meskipun Chu Xingyun sudah memberikan posisi patriark sekarang, dia memberikannya kepada Sui Qianyu di depan umum, tetapi dia sendiri memilih untuk meninggalkan tanah Gurun Utara dan terus mencari Sui Liuxiang. Ini adalah pukulan besar bagi Sui Qianyu, saya khawatir tidak ada orang yang mau menerimanya. Di antara kerumunan, Qin Yuyan, Xia Qingcheng, Sui Qingwu dan Qian Yuxin, mata mereka tertuju pada tubuh Chu Xingyun, dan mereka menghela napas serempak dengan senyum masam. Setelah selang 1 tahun, Chu Xingyun belum melepaskan Sui Liuxiang, dan perasaan ini membuat mereka cemburu. Yuner, kamu akan menemukan Liuxiang, aku tidak akan berhenti, tetapi benua yang sebenarnya sangat besar, kamu sendiri dapat menemukan tahun dan bulan apa, kami dapat membantu kamu dengan masalah ini. Liu Mengyan bertanya dengan suara keras Tao, hatiku penuh dengan ketidakpahaman. Tuan benar, pavilion Wanjian akan saling membantu naik turun, dan Tuan tidak perlu membawanya sendiri. Ning Levan mengulurkan tangan dan menepuk dadanya, berkata dengan sangat serius. Chu Xingyun bisa merasakan kebaikan Ning Levan dan Liu Mengyan, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, Liuxiang, dia telah meninggalkan benua roh yang sebenarnya, bahkan jika Anda ingin membantu, tidak ada tempat untuk membantu. Tinggalkan benua roh sejati. Setelah mendengar ini, semua orang ragu lagi, tetapi ekspresi Mo Wanggong di antara kerumunan itu memadat, seolah-olah dia memahami sesuatu dalam sekejap, dan dia berkata dengan nada terkejut. Tuan Chu, apakah Anda ingin pergi ke dunia lain? Kerumunan sudah ragu-ragu. Ketika dia mendengar kata-kata Mo Wanggong, dia bahkan lebih bingung. Chu Xingyun mengalihkan perhatiannya ke Mo Wanggong dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apa kamu gila? Mo Wanggong membuka matanya lebar-lebar dan mengerang seketika. Dari kitab reinkarnasi, Mo Wanggong tahu bahwa di bagian langit dan bumi ini, selain benua roh sejati ada 3 dunia lain, yaitu Xianting, Demon Realm, dan Gunung Wanmo. Ketiga dunia ini, misterius dan tidak dapat diprediksi, memiliki sumber daya yang tak ada habisnya. Dibandingkan dengan mereka, benua roh sejati hanyalah tanah tandus, dan tidak ada tempat yang terpuji sama sekali. Kaisar Tianyi, yang telah menghancurkan gerbang abadi Star, berasal dari Xianting. Ini menunjukkan betapa kuatnya ketiga dunia ini. Tidak jarang melihat Kaisar Wu Qiang di benua roh sejati, bahkan kerajaan Kaisar, yang hanya ada dalam legenda, benar-benar ada di sana. Bakat Chu Xingyun sangat kuat, dan petualangan di tubuhnya bahkan lebih mengejutkan, tetapi pada saat ini, tingkat kultivasinya terlalu rendah, hanya Yin Dan yang dalam keadaan berat, dan jiwa dan tubuh terluka parah, tidak dalam sebagian besar kondisinya bagus. Selain itu, beberapa hari yang lalu, Black Hole Epi dan Vientine Armor saling ditutup dan tidak dapat didesak secara sewenang-wenang.
Sekarang, dia meninggalkan jiwa-jiwa yang mati dan armor Xuanling of Chu ke Xingchen dan Liu Mengyan simpan sesuatu. Langkah dan hasil seperti itu membuat Mo Wanggong akhirnya memahami pikiran sejati Chu Xingyun. Semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawabnya. Untuk menemukan Sui Cuixiang, Chu Xingyun tidak bisa menolak tugas penting dunia. Jika Chu Xingyun ingin pergi, ia harus melepaskan segalanya, melepaskan ribuan mil gunung dan sungai, meletakkan hak untuk menjungkir balikkan dunia, dan kekayaan dunia. Bahkan harta dari penjaga kekaisaran yang membela mereka diambil, jika tidak mereka tidak bisa menekan gunung dan sungai, dan mereka tidak bisa menghalangi ambisi rakus itu. Yang paling sayang, yang paling alami, yang paling benar, yang paling cinta, yang paling tulus, surat, yang tertinggi, yang terkuat, yang paling baik, yang paling indah. Chu Xingyun, juga yang paling manusiawi. Di kedalaman salju tanpa akhir, ada puncak es tanpa akhir, tinggi atau pendek, atau melintasi ratusan mil, seolah-olah mereka ada dari jauh di zaman kuno, di mana-mana tanpa akhir. Di puncak-puncak es yang menjulang tinggi, ada sosok gelap berdiri, angin dingin dan embun beku di tubuhnya, dingin dan menggigit, tetapi dia tidak pernah malu-malu, matanya tinta, semua adalah cahaya tekad. Orang ini secara alami Chu Xingyun. Seharusnya di sini. Pada saat ini, Chu Xingyun membuat gumaman, hanya untuk melihatnya melirik ke sekeliling, dan di tubuhnya, kekuatan spiritual yang kuat mekar, dan jalan setapak memicu badai spiritual, mengisolasi angin dan salju. Ayo, pada saat yang sama menghapus semua es dan salju di puncaknya. Dalam sekejap, dengan tubuh Chu Xingyun sebagai pusatnya, embun beku menghilang, memperlihatkan tanah yang kokoh, dan di tanah, ada tulisan kuno dan tidak jelas tercetak di atasnya. Melihat prasasti kuno ini, mata Chu Xingyun menyala, dan dia bergegas maju untuk melihat dengan hati-hati pada prasasti kuno ini. Di matanya, prasasti-prasasti kuno yang tersebar dan tidak teratur tampaknya memiliki kehidupan, mulai menggeliat, terhubung, dan ditata dengan tertib. Pada akhirnya, prasasti itu sepertinya memadatkan susunan spiritual kuno yang sangat besar dan luas. Seperti yang aku duga, itu benar-benar arai roh teleportasi. Chu Xingyun berbicara lagi, suaranya bercampur dengan ekstasi. Yang disebut arai roh teleportasi adalah arai roh yang sangat istimewa. Arai roh ini tidak memiliki sifat mematikan, kekuatan pertahanan, dan tidak dapat mengepung prajurit, perannya adalah untuk menghubungkan dua tempat untuk membentuk saluran khusus. Begitu prajurit melangkah ke dalamnya, dia bisa dengan cepat melompat ke kekosongan dan mencapai wilayah lain. Di masa lalu, ketika Chu Xingyun berjalan keluar dari lembah hutan belantara, Sui Liuxiang meninggalkan surat yang mengungkapkan perpisahan yang kuat, seolah-olah menjauh dari Chu Xingyun dan tidak pernah melihatnya lagi. Untuk alasan ini, Chu Xingyun segera terbangun dan segera meluncurkan metode penelusuran rahasia, menggunakan huruf sebagai sumber, dan ingin menemukan jejak Sui Liuxiang. Pada awalnya, Chu Xingyun samar-samar bisa merasakan keberadaan Sui Liuxiang, tetapi pada hari tertentu, ketidakjelasan ini menghilang, dan tidak ada jejaknya. Sui Liuxiang tampaknya menghilang di dunia, benar-benar menghilang. Sejak saat itu, Chu Xingyun tahu bahwa Sui Liuxiang telah meninggalkan benua roh sejati dan pergi ke dunia lain. Jika tidak, bahkan jika mereka berjauhan, tidak akan pernah ada jejak. Bagian atas puncak es tempat Chu Xingyun berada saat ini adalah tempat di mana Sui Liuxiang akhirnya muncul. Benua roh sejati dan dunia lain hidup berdampingan di bagian langit dan bumi ini, tetapi keduanya tidak berhubungan sama sekali, seolah-olah dipisahkan oleh semacam kekuatan tertinggi. Saya seharusnya berpikir bahwa harus ada transmisi antara keduanya. Ling Zhen. Chu Xingyun berbicara dengan samar, dia menekankan tangannya ke tanah. Seperti air, itu langsung menutupi seluruh puncak. Ketika kekuatan spiritual terus menyebar, prasasti-prasasti kuno itu mulai menggeliat, terkondensasi secara samar-samar, tetapi pada saat ini, kekuatan yang tidak terlihat meletus, semua kekuatan spiritual diguncang, akibatnya berkecamuk, dan tiba-tiba bergerak ke arah Chu Yun Bang pergi. Setelah melihat ini, mata Chu Xingyun sedikit mengembun, dan Dewa Udara keluar dengan cepat, berbahaya dan berbahaya menghindari kekuatan mengerikan ini. Di belakang, 1000 puncak es tiba-tiba runtuh, pecah menjadi batu es yang tak terhitung jumlahnya, dan angin dingin langsung tutupi langit dan langit. Itu berbahaya, kata Chu Xingyun dengan rasa takut yang masih tersisa. Dia melihat kembali spirit arai yang diteleportasi, tetapi dia melihat bahwa prasasti kuno telah menjadi berantakan lagi.
Di atasnya, tidak ada jejak kekuatan spiritual, yang sangat aneh. Arai roh teleportasi ini tampaknya kehilangan sesuatu. Tidak hanya tidak ada cara untuk memperbaikinya, tetapi begitu ada kontak spiritual, itu juga akan menghasilkan reaksi yang kuat. Chu Xingyun mengerutkan kening, merasa bahwa ini tidak sederhana. Dari koleksi Ye Xuesang, Chu Xingyun mengetahui bahwa Ye Xuesang juga tahu tentang keberadaan dunia lain, dan yang terakhir bahkan tahu banyak rahasia yang tidak diketahui dari warisan gerbang peri bintang. Alasan mengapa Ye Xuesang ingin merebut tubuh Sui Liuxiang bukan hanya karena dorongan Jiuhan, tapi dia juga ingin melangkah ke dunia lain dan menyadari ambisi mengerikan di hatinya. Dengan kata lain, tangan Ye Xuesang harus memiliki beberapa cara untuk menyatukan kembali dan memindahkan arai roh, dan Sui Liuxiang jelas juga tahu artinya ini sebelum dia dapat meninggalkan benua roh sejati. Aku telah menyelidiki dengan seksama semua rahasia istana Jiuhan, dan aku tidak pernah melewatkan setengah poin, tetapi tidak ada menyebutkan teleportasi arai roh. Mungkinkah hanya orang dengan dorongan Jiuhan yang dapat merekonstruksi arai teleportasi? Hati Chu Xingyun tenggelam. Meskipun benua spiritual yang sebenarnya sangat luas, ada banyak prajurit, tapi dia. Berapa banyak orang yang menderita 9 pilek? Terlebih lagi, semua ini hanya tebakannya. Arai roh teleportasi ini menghubungkan benua roh yang sebenarnya dengan dunia lain. Ini jelas tidak sederhana. Memikirkan hal ini, Chu Xingyun merasa sedikit kesal. Dia menatap arai roh kuno di depannya. Di bidang penglihatan, cahaya redup ungu dan hitam tiba-tiba melintas di atas prasasti kuno itu. Ini adalah kekuatan ruang. Chu Xingyun melintaskan kilatan cahaya di benaknya. Dia berpikir sedikit, segera memanggil Taiksu Ling Piton, dan kemudian meraih prasasti kuno di tanah dan buru-buru berkata. Prasasti ini melekat pada kekuatan ruang. Jelas itu dibuka belum lama ini. Bisakah Anda mengikuti kekuatan ruang untuk menemukan yang lain? Di mana arai roh teleportasi? Aura teleportasi dapat menghubungkan dua tempat, satu pada satu waktu, dan satu sangat diperlukan karena ada aura teleportasi di sini, harus ada satu lagi di daerah lain. Taiksu menggigit piton roh dan hati serta jiwa Chu Xingyun terhubung, dan segera tahu apa yang dipikirkan Chu Xingyun itu melihat kekuatan ruang angkasa yang lemah dengan hati-hati, dan akhirnya mengangguk. Tetapi pada saat yang sama, Taiksu Devouring Spirit Piton juga menenggelamkan matanya. Ini memberitahu Chu Xingyun bahwa saluran spasial ini misterius dan tidak dapat diprediksi. Mungkin ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan mengancam jiwa. Karena aku tahu bahwa Liuxiang meninggalkan benua roh sejati, aku memutuskan bahwa tidak peduli betapa berbahayanya jalan di depan, aku harus menemukannya. Sekarang, ada jalan di depanku. Aku tidak punya alasan untuk menolak. Chu Xingyun dengan tenang berkata kepada ular sanca Taiksu, tekad kuat itu, Rao. Terlalu kosong untuk memakan roh Piton, semua tergerak. Setelah suara film, Taiksu Devouring Spirit Piton menghela nafas sangat manusiawi, dan kemudian memancarkan sosoknya, merobek kekosongan di depan, dan terjun ke saluran luar angkasa bersama Chu Xingyun. Pada saat Chu Xingyun memasuki saluran ruang angkasa, di aula Wanjian puluhan ribu mil jauhnya, air Qianyu dalam pakaian biru tampaknya menyadari, hatinya bergetar tiba-tiba, kepala cacing itu diangkat, seperti hati yang hilang. Melihat langit yang luas. Apakah kamu masih pergi setelah semua? Sui Qianyu berbisik dengan suara rendah, matanya kembali, dan dua garis air mata terus meluncur ke bawah pada wajah cantik dan tanpa cacat. Suaranya sangat lemah, tetapi orang-orang di aula Wanjian bisa mendengarnya dengan jelas. Sebentar, desahan tak berdaya bergema di sekitar kekosongan, dan itu tidak bubar untuk waktu yang lama. Mereka yang juga meneteskan air mata termasuk Qin Yuyan, Sui Qingwu, Qian Yuxin dan Xia Qingcheng, yang tidak bisa menahan tangis. Terlebih lagi, di lembah hutan belantara jauh di salju yang tak berujung, ada juga rasa sedih yang mendalam menyebar. Pada malam hari Qianhan, dia juga merasakan kepergian Chu Xingyun, dan dia juga meneteskan air mata. Hati Chu Xingyun juga penuh dengan kesedihan, dan dia enggan pergi. Namun, untuk menemukan air dan aroma, Chu Xingyun harus meninggalkan benua roh yang sebenarnya, jika tidak, bahkan jika dia masih hidup, itu seperti orang mati berjalan tanpa jiwa, tidak berarti. Di lorong angkasa, Chu Xingyun duduk di kepala Taiksu Devouring Spirit Piton. Satu orang, satu binatang, berjalan melalui kekosongan seperti kilat, dan kecepatannya sangat cepat berlalu.
Tubuh Chu Xingyun dikelilingi oleh pasukan antariksa ungu dan hitam. Pasukan antariksa ini menggabungkannya dengan Taiksu menggigit ular sanca dan melindunginya dari erosi pasukan antariksa. Perlu dicatat bahwa keberadaan kekuatan ruang, bahkan Kaisar Wu Kaisar harus berhati-hati, yang bukan sesuatu yang bisa ditanggung Chu Xingyun pada saat ini. Dalam kehidupan terakhir, aku melakukan perjalanan ke seluruh benua roh nyata, dan tidak menemukan jejak keberadaan dunia lain. Tampaknya keduanya benar-benar terpisah dan sepenuhnya terisolasi. Aku tidak tahu apakah itu terkait dengan susunan roh teleportasi. Chu Xingyun menatap saluran ruang angkasa yang gelap dan dalam, dan dia tidak bisa menahan perasaan. Utopia. Pada saat ini, kekuatan tak terlihat yang mengerikan bermunculan, dan suara gemuruh yang meredam keluar. Chu Xingyun hanya merasakan mata hitam di depannya. Tampaknya ada kekuatan teror yang menutupi dirinya, dan dia akan menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Dalam sekejap, Chu Xingyun sebenarnya memiliki perasaan mendebarkan menghadapi kematian, tetapi dengan cepat perasaan ini menghilang, dan kekuatan teror benar-benar menghilang. Di depannya, saluran ruang angkasa yang gelap dan dalam tidak ada di sana, tetapi dicetak menjadi cantik langit berbintang yang cerah. Ini. Wajah Chu Xingyun melonjak kaget, dan di bidang penglihatan ada lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang di depannya, satu demi satu, menyatu menjadi sepotong sungai Liangwang, dan tubuhnya transparan dan misterius. Terlalu membisu. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa di depan Chu Xingyun, ada jalan kuno cahaya bintang, jalannya panjang, bintang-bintangnya cerah, dan saya tidak tahu harus kemana, seolah-olah membimbing Chu Xingyun. Ini bukan lagi bagian dari benua roh sejati, juga bukan saluran ruang angkasa, mungkinkah ini bentangan luas langit berbintang yang memisahkan benua roh sejati dari dunia lain? Chu Xingyun tampak penuh kejutan dengan terlalu banyak imajinasi menggigit roh piton, tetapi terlalu kosong menggigit roh piton juga bingung dan menggelengkan kepalanya, mata ular, sama. Terkejut dan kaget, terkejut. Piton roh menggigit Taiksu terus bergerak maju dengan Chu Xingyun. Mereka menggantung di jalan kuno cahaya bintang, dan mata mereka terus bergerak, tetapi tidak peduli bagaimana mereka bergerak, di depan mereka ada langit berbintang yang dalam dan tak ada habisnya, seolah-olah tidak ada akhir. Chu Xingyun juga memperhatikan bahwa ada bola yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sekitar langit kuno. Bola ini memancarkan berbagai warna cahaya, atau panas, dingin, atau gelap dan dalam, dan ukuran bola juga berbeda, ada yang sebesar pulau, beberapa dari mereka sangat kecil, dan mereka aneh dan aneh. Berhenti. Tanpa peringatan, Chu Xingyun mengeluarkan tangisan, menyebabkan Taiksu Ling Piton berhenti segera, dan kemudian dia mengarahkan jarinya ke bola es di sisi kiri, mengembun dan berkata, "Sepertinya ada sesuatu di sana." Taiksu Ling Piton melirik bola es, dan tubuh ular itu menyapu, dan itu muncul tepat di atas bola es. Bola es ini tidak besar, seukuran halaman. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru dingin. Begitu Chu Xingyun jatuh ke tanah, hawa dingin terus mengamuk dan membuatnya sering batuk. Namun, Chu Xingyun tidak peduli dengan kedinginan ini. Pada saat ini, matanya besar, dan dia menatap ke depan. Ada sesuatu di sana, patung es kristal setinggi 3 kaki. Yang dipahat oleh pahatan es raksasa ini adalah seorang pemuda, dengan tulang punggung seperti pedang dan sosok yang kuat, terutama wajah, tampan dan iblis, yang semuanya mengungkapkan rasa percaya diri dalam strategi. Taiksu Ling Piton secara alami melihat patung es ini, dan mata ular itu menegang tiba-tiba. Terkejut menemukan bahwa orang yang diukir oleh patung es ini terlihat persis seperti Chu Xingyun. Ini pasti sudah diukir oleh Liu Xiang, dia juga datang ke sini. Chu Xingyun mengulurkan tangannya, membelai permukaan es yang dingin dengan sedikit bergetar. Pada saat ini, dia juga menemukan bahwa di bawah patung es itu sangat garis tipis karakter kecil yang diukir. Kakak Yun, aku sangat merindukanmu, dan kangen setiap menit dan detik dari kita bersama. Ketika Chu Xingyun melihat kata-kata ini, tubuhnya sepertinya disambar petir. Dia menempelkan telapak tangannya ke garis kata-kata dan berkata pada dirinya sendiri. Liu Xiang, mengapa aku memikirkanmu? Suara itu perlahan-lahan turun, meninggalkan ruang es yang tenang dipenuhi jejak kekhawatiran. Chu Xingyun terdiam sesaat, lalu berdiri, matanya bersinar dengan sentuhan kristal. Saya melihat dia melambaikan tangannya, aura cahaya berkelebat, membungkus seluruh pahatan es, langsung ke ruang dalam, lalu melangkah keluar, dan jatuh kembali ke kepala Taiksu Ling Piton. Suara itu berkata dengan kuat. Lanjutkan, silakan ikuti jalan kuno ini.
Taiksu Devouring Python segera mengangguk, terbungkus kekuatan ruang, dan kembali ke jalur kuno Starlight, dan terus bergerak maju. Meskipun langit berbintang yang luas ini tidak ada dalam saluran ruang angkasa, tetapi di mana-mana, kekuatan ruang masih merajalela, serta beberapa kekuatan mengerikan yang tak terkatakan. Taiksu Devouring Spirit Python dan Chu Xingyun tidak berani dengan ceroboh, memperhatikan lingkungan sekitar setiap saat, tetapi tidak peduli berapa banyak bahaya dan tidak diketahui yang tersembunyi di sekitar mereka, mereka tidak berhenti. Setelah sekitar 1 bulan, ular sanca Taiksu itu berhenti lagi. Kali ini, ia mendarat di bola kekuningan besar. Di tengah bola kekuningan, ada juga patung es kristal, tetapi perbedaannya adalah orang yang diukir oleh patung es itu adalah Chu Xingyun, fitur wajahnya tegas, matanya lembut, dan ada senyum di sudut mulut. Di bawah patung es, ada juga kata-kata. Kakak Hyun, tidak masalah seperti apa penampilanmu, kesukaanku adalah senyummu. Hidup ini tidak akan pernah berubah. Gadis bodoh, favoritku, bukan senyummu. Chu Xingyun memandangi patung-patung es yang halus, senyum tipis di wajahnya, sangat lembut, tetapi juga penuh pikiran. Melambaikan telapak tangannya, Chu Xingyun juga memasukkan pahatan es ini di ruang dalam. Ketika dia akan pergi, sudut matanya tersapu, dan di kakinya, beberapa kristal es berbaring dengan tenang. Kristal-kristal es ini jelas dan tanpa cacat, dan bentuknya sangat aneh, seperti air mata. Chu Xingyun memegang kristal es ini di tangannya. Di mata yang gelap, cahaya dan bayangan benar-benar muncul. Di ruang sepi, air dan aroma berdiri sendiri, dengan senyum lembut di wajahnya, dan sedikit ukiran patung es namun, tetesan air mata jatuh di wajahnya. Kristal es di depanku adalah air mata Sui Liuxiang, air mata es. Gadis bodoh, kau. Terlalu konyol. Chu Xingyun meletakkan kristal es di dadanya, seolah-olah dia bisa merasakan bau Sui Liuxiang, dan senyum pahit terdengar dari sudut mulutnya. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, utas menyedihkan ini tertanam dalam hati saya oleh Chu Xingyun. Jalan kuno cahaya bintang tidak terbatas, melintasi langit tanpa akhir, tidak peduli bagaimana ia berlari, bagian depan masih merupakan jalan yang menyilaukan, dan sekitarnya masih beragam bola, seolah-olah tidak pernah ada ujung. Di jalan kuno, Taiksu Ling Python, yang dikelilingi oleh kekuatan ruang, bergerak maju tanpa henti. Chu Xingyun sedang duduk di punggungnya, matanya tertutup, dan ia memasuki kondisi meditasi. Sudah 1 tahun dan 6 bulan sejak memasuki arai roh teleportasi. Mereka masih gagal menemukan ujung jalan kuno cahaya bintang. Periode waktu yang panjang ini sangat membosankan, kecuali untuk langit berbintang yang luas, hal-hal lainnya tidak ada jiwa, tidak ada penglihatan, hanya keheningan dan cahaya bintang yang tiada akhir. Yang lebih aneh adalah bahwa di sini, bahkan jejak kekuatan spiritual tidak ada, membuat Chu Xingyun tidak dapat berlatih sama sekali. Pada awalnya, Chu Xingyun juga ingin memasuki reinkarnasi latihan batu, sehingga menghabiskan hari yang membosankan, tetapi dia menyesal karena dikelilingi oleh kekuatan ruang, tidak dapat memasuki ruang batin. Jika kekuatan ruang dihilangkan, dan kekuatan misterius dari langit berbintang yang luas akan langsung menghancurkan tubuhnya. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun hanya bisa menyatu pada ide ini dan bermeditasi sepanjang hari. Untungnya, setiap 1 bulan, Chu Xingyun akan menemukan jejak patung es. Sejauh ini, 18 patung es telah disimpan di ruang bagian dalam batu reinkarnasi. Tanpa kecuali, orang-orang yang diukir oleh pahatan es ini semuanya adalah Chu Xingyun, atau mereka percaya diri dan menakjubkan, atau mereka berbicara dan tertawa, atau mereka dingin dan marah, atau bahkan dan ada beberapa orang yang menunjukkan kesedihan dan ketidakberdayaan. Setiap patung es melambangkan emosi Chu Xingyun, indah dan halus, seperti aslinya, dan benar-benar dapat merasakan pemahaman pematung tentang Chu Xingyun. Atas kemauannya, Chu Xingyun akan menghargai patung es ini dan mempelajari teks di bawah patung es dengan hati-hati. Pada saat itu, dia merasa bahwa jarak antara dia dan Sui Liuxiang semakin dekat dan tidak lagi menghilang. Patung es ini seperti tanda jalan, membimbing arah Chu Xingyun dalam gelap, jika tidak, dia akan benar-benar ragu apakah dia telah memasuki labirin dan akan terjebak di sini selamanya. Taiksu menggigit roh Python tiba-tiba melambat menyebabkan Chu Xingyun bangun dari keadaan meditasi. Dia membuka matanya yang ragu-ragu, tetapi suaranya masih kencang, matanya tiba-tiba menegang.
Di depannya, di jalan kuno langit berbintang, halo cerah tiba-tiba muncul, dan lingkaran itu berbentuk seperti portal tinggi, kuno, dan sombong diisi dengan suasana kuno yang luas. Mungkinkah itu jalan keluar? Tiba-tiba Chu Xingyun terkejut. Tidak hanya dia, tetapi juga Taiksu Devouring Spirit Python meledak menjadi sukacita yang kuat. Selama setahun penuh dan 6 bulan, mereka hampir tersesat di langit berbintang ini. Mo mengatakan bahwa itu adalah portal, bahkan Streamer yang tiba-tiba bisa membuat mereka kaget. Terlebih lagi, Taiksu menggigit roh Python dapat merasakan bahwa portal itu penuh dengan kekuatan ruang yang tebal. Selama Anda melewati portal ini, Anda akan menemukan arai roh teleportasi yang lain. Saat memikirkan hal ini, Taiksu Ling Python membuat raungan panjang, tubuh ular berkelok-kelok, dan kekuatan ruang sepenuhnya dilepaskan. Ini langsung meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan dengan liar menyapu portal kuno. Gemuruh. Pada saat ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit berbintang di sekitarnya, dan bola yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan runtuh dan menghilang, melepaskan kekuatan yang kuat dan keras, samar-samar berubah menjadi badai, mengguncang bumi, mendekati Taiksu Spirit Python dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Chu Xingyun menoleh dan melihat ke belakang. Badai yang mengerikan itu seperti binatang buas yang mengerikan. Setiap hembusan udara bisa dengan mudah menghancurkan bola aneh. Apalagi, badai mengerikan ini masih terbungkus dalam kekuatan ruang. Satu napas dapat membuat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit berbintang. Fisura tanah. Ini turbulensi ruang. Chu Xingyun berkata dengan terkejut. Dia telah melihatnya di buku-buku kuno. Jika sebuah ruang runtuh sepenuhnya, akan ada turbulensi ruang yang mengerikan, bahkan langit dan langit dapat dipatahkan, Kaisar-Kaisar Wu masuk, dan tidak ada kehidupan untuk 10 kematian. Salah satu bencana mengerikan. Namun, turbulensi ruang yang muncul di depan Chu Xingyun pada saat ini terlalu besar, memancar jutaan mil, dan kecepatannya sebanding dengan petir elektrooptik yang sepenuhnya melampaui Python Taiksu Ling. Dengan hanya 2 napas, aliran ruang bergolak turun di Taiksu Devouring Python, dan kekuatan ruang kekerasan menyapu tubuh Taiksu Devouring Python segera muncul retak padat, dan darah memuntahkan terus-menerus. Jatuh di jalan kuno langit berbintang, itu hancur menjadi ketiadaan oleh aliran ruang yang bergolak. Kecepatan turbulensi di ruang angkasa terlalu cepat. Aku takut kita belum mencapai portal kuno dan akan dihancurkan menjadi bubuk. Chu Xingyun menatap portal kuno di depannya, dan ada sedikit keengganan di wajahnya. Saya melihat bahwa dia melihat ke bawah ke Taiksu Ling Python dan menemukan bahwa matanya sudah ternoda darah, dan tubuh ular besar itu terus menyusut, tetapi meskipun demikian, dia masih tidak bisa lepas dari kerusakan akibat turbulensi ruang. Pada saat yang sama, jalan langit berbintang kuno dan abadi mulai bergetar hebat, semburan cahaya bintang mekar, dan saat kontak dengan aliran ruang yang bergolak, jalan itu lenyap seketika. Jika kamu terus seperti ini, hanya ada satu cara untuk mati. Chu Xingyun menggigit giginya yang keras. Dia buru-buru melirik. Seluruh langit berbintang telah benar-benar runtuh, dan karena ruang yang bergolak, ini adalah ruang yang padat dan padat. Itu juga memecahkan serangkaian lorong spasial, dan tidak diketahui kemana harus pergi. Sepertinya aku hanya bisa mencobanya. Chu Xingyun menatap saluran ruang angkasa yang kacau, matanya menyipit, dan berkata kepada ular sanca Taiksu yang menggigit. Terlalu kosong, pilih saluran ruang terlemah, kita cepat keluar. Python roh menggigit Taiksu segera memahami makna Chu Xingyun, dan dalam sekejap, kekuatan ruang di sekitarnya terbakar, bergegas menuju saluran ruang angkasa seperti meteor panas. Ledakan, ledakan, ledakan. Di belakangnya, turbulensi ruang bahkan lebih kacau. Raungan mengejutkan, dan kemudian, kekuatan ruang yang tak berujung menyapu, benar-benar mengganggu langit berbintang yang luas, dan seluruh jalan kuno berbintang langit menjadi suram dan sepertinya menghilang kapan saja. Di ujung jalan kuno langit berbintang, portal kuno masih ditangguhkan di sana, seolah-olah tidak terpengaruh oleh turbulensi ruang sama sekali, bahkan pita-pita cerah tidak luput sama sekali. Di dalam portal kuno, ada ruang mati yang gelap dan kusam, yang sangat tenang. Pada saat ini, dengung lembut yang renyah berbunyi, dengan sedikit kejutan. Setelah lebih dari setahun, pintu kota terlarang benar-benar berubah lagi. Mungkinkah dikatakan bahwa seseorang telah melintasi jalan singkong kuno?
Suara ini datang dari seorang wanita, meskipun nadanya garing dan bergerak, samar-samar mengungkapkan napas heroik. Begitu dikatakan, ruang yang mudah menguap itu langsung tenang, dan tidak ada lagi gelombang. Namun, tepat setelah dia mengatakan ini, pergerakan langit berbintang yang luas menghilang, pergolakan di ruang angkasa tidak ada lagi, dan semua saluran ruang angkasa kembali mengembun, memulihkan penampilan aslinya. Wanita itu merasakan semua ini, dan tertawa kecil. Setelah mengamati sejenak, dia memalingkan matanya dan berbisik pada dirinya sendiri. Sepertinya itu ilusi saya. Selama ribuan tahun, itu bisa dianggap sebagai keajaiban bagi seseorang untuk melewati jalan kuno cahaya bintang. Hanya dalam waktu 1 tahun, bagaimana mungkin orang kedua muncul? Ada sedikit penghinaan diri dalam suara wanita itu. Ketika kata-kata itu jatuh, ruang gelap mendapatkan kembali keheningan aslinya, dan tidak ada lagi suara. Di dunia Qian Kun, wilayahnya luas dan tak terbatas, dan ada 3 kekuatan besar yang hidup berdampingan, Xianting, Demon Realm, dan Gunung Wanmo. Terletak di timur dunia, Xianting memiliki kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang kuat dan tak ada habisnya, sehingga dibagi menjadi Kyushu. Zhongzhou, seperti namanya, adalah pusat Kyushu dan pusat dari pengadilan peri. Di negeri Zhongzhou, ada juga kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ada kota sebanyak 180. Di setiap kota, ada banyak seni bela diri sebagai bintang. Ini menunjukkan seberapa besar seluruh taman peri itu. Kota negara bagian Zhongzhou disebut kota Jiuxiao, yang terletak di pusat kota Zhongzhou. Kota ini adalah kota terbesar di Zhongzhou dan pada saat yang sama juga merupakan kota terbesar di Xianting, memiliki orang-orang yang paling kuat dan paling mampu. Tempat berkumpulnya para pahlawan. Di Xianting Kyushu, jika Anda ingin terkenal, cara terbaik adalah memasuki kota Jiuxiao, tetapi ini juga cara yang paling sulit, hanya karena, di kota Jiuxiao, Crouching Tiger, Hidden Dragon, tidak peduli seberapa terkejutnya iblis flamboyan, begitu melangkah di sini, hanyalah orang setengah bayat, terutama pesaing. Pada saat ini, di luar kota Jiuxiao, di hutan belantara, di jalur berumput, ada seorang gadis berusia 14 tahun dengan kuncir kuda, membawa keranjang obat, dan wajah yang sederhana dan cantik dengan senyum di wajahnya, selangkah demi selangkah, di mulutnya. Menyenandungkan lagu kecil yang tidak dikenal. Kapan lubang besar muncul di sini? Tiba-tiba, gadis itu mengeluarkan suara curiga. Saya melihat dia datang ke danau, dan di sampingnya, sebuah lubang besar tanpa dasar muncul, dan celah panjang muncul di tanah. Gadis itu melihat pemandangan ini dengan rasa ingin tahu, dia menatap lubang yang dalam, dan kemudian datang ke lubang yang dalam, dan melihat ke dalam. Segera, dia melihat sosok gelap berlumuran darah, berbaring tak bergerak di tengah lubang. Gadis itu terkejut, tetapi dia tidak ragu-ragu dan jatuh langsung ke pusat lubang. Pada saat ini, dia bisa melihat dengan jelas wajah sosok gelap, tetapi dia adalah seorang pria muda dengan wajah yang adil dan fitur yang adil, seperti setan, sangat tampan, seolah-olah itu adalah sosok yang tiada taranya yang muncul dari lukisan itu. Kakak yang sangat cantik. Gadis itu tidak bisa apa-apa selain terlihat sedikit tercengang. Setelah beberapa saat, dia pulih dan menepuk pemuda tampan itu dengan tangannya, dan berkata dengan suara kecil. Kakak laki-laki, apakah kamu masih hidup? Ketika gadis muda itu bertemu dengan pemuda Junyi, tanpa peringatan apapun, tubuh pemuda junior itu gemetar, mulutnya terbuka, dan dia menyemburkan darah ke langit, meninggalkan darah belang-belang di permukaan lubang. Seiring dengan semburan darah ini, pemuda Junyi pulih sedikit vitalitas. Matanya terbuka, dan sepasang mata hitam gelap menatap langit, dan dia berkata dalam mulutnya. Sepertinya itu harus bertahan. Pada saat itu, turbulensi mengerikan di ruang angkasa telah dipaksakan, dan Chu Xingyun dan Taiksu Devouring Spirit Python akan ditarik ke dalamnya kapan saja. Pada saat itu, situasi mereka akan sangat berbahaya, hampir mati. Mengingat hal ini, Chu Xingyun harus bertarung satu persatu, dan membiarkan Taiksu Ling Python langsung memasuki saluran ruang terlemah untuk menghindari turbulensi ruang. Adapun di mana saluran ruang angkasa ini terhubung, Chu Xingyun dan Taiksu Devouring Spirit Python tidak tahu bahwa situasi pada waktu itu terlalu berbahaya, dan mereka tidak dapat menganggap mereka untuk melakukan lebih banyak pemikiran dan pilihan. Terlebih lagi, bahkan jika itu berbahaya, itu tidak bisa lebih mengerikan daripada turbulensi di ruang angkasa. Chu Xingyun menatap langit biru tanpa awan, pikirannya yang tegang tiba-tiba rileks, tetapi segera, sedikit senyum masam muncul di wajahnya.
Setelah beberapa pemeriksaan internal, Chu Xingyun menemukan tanpa daya bahwa lukanya lebih serius, tulangnya banyak patah, dan organ-organ dalamnya juga rusak sampai batas tertentu, tidak untuk mendesak Ling Hai untuk bahkan berdiri tampaknya sangat sulit untuk bangun. Selain itu, bukan hanya dia, Taiksu Devouring Spirit Python juga mengalami cedera yang sangat serius, seluruh tubuh ular hampir penuh dengan luka-luka yang padat, beberapa luka menembus ke dalam daging dan darah, membuat tulang belakang menjadi dingin. Itu meringkuk dalam jubah lengan Chu Xingyun tanpa napas sama sekali. Ada masalah, seolah memasuki kondisi penyembuhan. Kakak, kamu akhirnya terbangun, tetapi lukamu masih sangat serius dan perlu disembuhkan sesegera mungkin, jika tidak mudah untuk membentuk luka gelap. Sama seperti yang dipikirkan Chu Xingyun, gadis itu pulih dari keterkejutannya. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuh Chu Xingyun, matanya penuh kekhawatiran dan peduli. Tatapan Chu Xingyun bergerak untuk memenuhi mata gadis itu, yang sederhana dan polos roh air, dan sangat jernih. Dia tiba-tiba mengingatkannya pada Luolan, mata Luolan, juga sangat benar, tidak begitu halus dicelup. Melihat Chu Xingyun menatapnya tanpa mengatakan sepatah kata pun, gadis itu tidak merasakan rasa takut di hatinya. Sebaliknya, dia merasa agak dekat dan tidak dapat membantu mengkhawatirkan. Saudaraku, aku akan membawamu kembali ke Yejiabao. Segera sembuh. Dengan itu, gadis itu mengulurkan tangannya, mengangkat tubuh Chu Xingyun, menginjaknya, melangkah langsung ke danau, mengetuk danau dengan jari-jarinya, dan Lingbo berjalan dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah melihat ini, Chu Xingyun melihat jejak kejutan di wajahnya. Dia sangat menyadari bahwa latihan kultivasi gadis muda ini telah mencapai tingkat roh surgawi, dan seluruh tubuh ditutupi dengan kekuatan yang gang. Negara sangat stabil. Pada usia 14 dan 15 tahun, dunia rangkap 3 Tianling, bakat yang demikian, sangat langka dalam memandang seluruh tanah kosong utara. Pada saat ini, Chu Xingyun akhirnya mengerti mengapa benua Yuan yang sebenarnya disebut mandul. Bumi, jarak antara keduanya seperti keretakan. Di mana ini? Chu Xingyun berkata karena kesulitan. Dia panik melalui saluran luar angkasa. Dia tidak tahu di mana itu. Gadis di depannya memiliki sederhana, polos, dan jelas tidak berbahaya. Generasi ini di luar kota Jiuxiao, Yejiapu ada di depan, dan kamu bisa melihatnya begitu kamu melintasi gunung. Gadis itu dengan hati-hati mendukung Chu Xingyun, dan buru-buru menjawab jalan, tertawa ringan. Saudaraku, namaku Yesuan, bagaimana dengan Anda? Nama keluarga itu Chu, namanya Xingyun. Jawab Chu Xingyun pelan. Segera setelah dia membuka mulutnya, dia terbatuk dengan keras, tubuhnya bergetar, dan memengaruhi semua luka. Kakak Chu, lukamu serius, jangan bicara dulu. Melihat luka di tubuh Chu Xingyun mulai berdarah, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak panik, mempercepat sedikit, berteriak di mulutnya. Sister Yeling, kamu di sini ayo, cepat dan bantu aku. Di antara kata-kata itu, Yesuan membawa Chu Xingyun ke hutan dan datang ke kebun obat. Kebun obat ini sangat besar, penuh dengan aroma herbal yang kaya, tidak dapat membantu menyegarkan. Di dalam taman, seorang wanita jangkung berkulit putih merawat herba, fitur wajahnya sangat indah dan sempurna, tubuhnya mengungkapkan suasana yang sunyi dan sunyi, gerakan mata Anda sedikit, mata Anda seperti air, seolah-olah Anda tidak makan kembang api. Peri jatuh. Wanita ini bernama Yeling. Seperti namanya, aura menarik. Xiao Xuan, ada apa denganmu? Yeling menghentikan tangannya dan mengangkat kepalanya. Liu Mei yang cantik segera berkerut dengan erat. Pria muda berkulit hitam itu terluka parah. Yeling mengelola bidang pengobatan sendiri. Dia tampaknya tahu keterampilan medis. Dia sangat menyadari bahwa Chu Xingyun memiliki retak di tulangnya, dan ada luka di organ internalnya. Biasanya, cedera serius seperti itu fatal, tetapi pemuda berkulit hitam ini juga memancarkan banyak vitalitas, dan semakin tebal. Ketika Yeling menatap Chu Xingyun juga menatapnya dengan senyum. Penampilan wanita ini agak mirip dengan Yesuan. Sekilas, dia adalah saudara perempuan, tetapi Yeling telah menunjukkan pesona kecantikan yang tiada taranya. Hal. Kakak laki-laki ini bernama Chu Xingyun. Ketika saya menemukannya, dia jatuh di tepi danau dan dia terluka parah. Sister Yeling, tolong bantu dia untuk sembuh. Yesuan buru-buru berkata kepada Yeling. Chu Xingyun. Mata Yeling sedikit menyipit. Sejauh yang dia tahu, tidak ada Chu di desa dekat kota Jiuxiao.
Melihat bahwa Ye Ling diam, Chu Xingyun dengan cepat menebak apa yang dia pikirkan, dan menjawab. Dia datang dari daerah yang sangat jauh, bukan orang dari kota Jiuxiao. Ada beberapa kecelakaan di jalan. Akan terluka serius dalam koma, jika ada yang mengganggu, Chu Mou akan mengucapkan selamat tinggal. Dua wanita di depan mereka, dengan mata jernih dan tidak ada jejak ketidakmurnian, jelas orang-orang yang baik dan sederhana, tetapi asal-usul Chu Xingyun dari benua roh sejati terlalu misterius, apakah itu untuk Chu Xingyun atau orang lain, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Dalam benaknya, Chu Xingyun menegakkan punggungnya, dan baru saja akan berbalik, aliran darah mengalir ke tenggorokan, dan darahnya dimuntahkan, dan seluruh orang akan jatuh ke tanah. Ye Xuan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendukung Chu Xingyun, dengan wajah menangis di wajahnya, berkata, Saudari Ye Ling, cedera saudara Chu terlalu serius, jika Anda tidak mengambil perawatan tepat waktu, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan, tolong bantu dia dengan cepat. Ketika ayah dan ibu masih hidup, mereka sering memperingatkan kita bahwa jika mereka dapat melakukan apa yang mereka bisa, mereka harus saling membantu. Selain itu, saudara Chu tidak terlihat seperti orang jahat. Setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, mata Ye Ling menggigil, dan bawang hijau dan tangan batu giok terulur, dengan lembut beristirahat di tangan Chu Xingyun. Beberapa saat kemudian, saya melihatnya menarik napas dalam-dalam, dan tripod kuno berwarna 6 berkaki muncul dari bagian atas kepalanya, diisi dengan tenda hijau yang lembut dan kuat. Mangga hijau ini datang ke tubuh Chu Xingyun, langsung menghilangkan rasa sakit di tubuhnya, dan mengangkat kepalanya, tetapi mendengar Ye Ling berbisik. Meskipun ketahananmu luar biasa, tetapi cederanya terlalu berat, Ling Hai juga memiliki beberapa cedera, tidak disarankan untuk memobilisasi kekuatan spiritual untuk memulihkan diri. Selama ini, saya akan membantu Anda memulihkan diri. Agar tidak menjadi lebih serius. Bermasalah. Chu Xingyun berterima kasih. Dia melihat sekilas bahwa latihan kultivasi wanita cantik ini mencapai 3 kali lipat yin dan yang, dan fondasinya sangat kuat. Tinta tripod kuno berkaki 6 sekarang adalah roh bela diri Ye Ling, mencapai tingkat 6 kelas. Dari kontak singkat, Chu Xingyun mungkin tahu bahwa para prajurit di pengadilan peri hampir tidak berbeda dengan para prajurit di benua roh sejati, dan mereka masih menggunakan Wuling sebagai basis kultivasi mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kesenjangan bakat antara para prajurit dari dua tempat itu terlalu besar. Dalam Istana Abadi, ranah yin dan yang tampaknya hanya tingkat biasa, bukan tuan. Kata kakak Chu serius, halaman kami sangat besar, dan ada banyak kamar. Pada hari kerja, hanya aku dan adikku yang tinggal bersama. Tampaknya sangat sepi. Setelah kamu tinggal, kamu bisa memberitahuku tentang dunia luar. Ye Xuan berkonfrontasi Chu Xingyun menyeringai, tidak terkendali sama sekali. Pada titik ini, bahkan Ye Xuan tidak tahu mengapa, dan hanya merasa bahwa mata Chu Xingyun sangat dalam, penuh ketenangan dan ketidakpedulian, memberinya perasaan yang sangat nyaman, dan dia secara alami dekat. Ye Ling mendengar kata-kata Ye Xuan dan tersenyum pahit di wajahnya, tetapi dia tidak menolak. Pada saat ini, dia dengan hati-hati menatap Chu Xingyun, dan hatinya tiba-tiba terjaga. Jejak yang menakjubkan. Pikiran itu terlintas dalam hatinya, dan Ye Ling dengan cepat memulihkan penampilan aslinya. Dia mengambil beberapa materi spiritual dari halaman untuk membantu perawatan sederhana cedera Chu Xingyun, sambil juga berpikir tentang bagaimana merawat cedera internal. Selama proses ini, Chu Xingyun tahu dari mulut Ye Xuan bahwa tempat di mana dia sekarang disebut Ye Jiapu, sebuah desa di luar kota Jiuxiao. Ada sekitar 100 orang di dalamnya, sangat biasa. Ye Ling dan Ye Xuan adalah saudara perempuan relatif. Ayah mereka awalnya adalah benteng Ye Jiapu, dan ibu mereka juga jenius dari Ye Jiabao. Keduanya sayangnya meninggal ketika mereka pergi berlatih, meninggalkan keduanya untuk hidup bersama. Status mereka di Ye Jiapu tidak rendah, tetapi setelah orang tua mereka meninggal, keduanya secara bertahap ditekan oleh orang-orang dengan perbuatan baik. Untuk menghindari masalah ini, Ye Ling dan Ye Xuan pindah ke hutan dan mengelola bidang pengobatan sendirian. Chu Xingyun telah melihat terlalu banyak tentang pertemuan semacam ini dan tidak terkejut. Sebaliknya, Ye Ling mengambil inisiatif untuk pergi, yang sedikit mengejutkannya. Wanita yang terlihat lemah dan Chu ini sangat bertekad. Ketika ketiganya mengobrol tidak jauh dari sana, seorang pria muda mengenakan jubah mewah datang, sekitar 24 atau 4, dengan mata sipit dan tajam, dan kipas giok di tangan kanannya, memancarkan nafas main-main. Ayo masuk ke halaman.
Ye Ling sepertinya sangat membenci orang ini, sengaja menghindarinya. Sister Linger, mengapa kamu tidak menyapa ketika kamu melihat kakak laki-laki itu? Pemuda Jin Pao sudah datang. Dia melihat Chu Xingyun pada saat ini, dan matanya langsung jatuh. Siapa pria ini? Bagaimana mungkin dia berada di keluarga Ye? Benteng. Ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Ye Ling menjawab dengan dingin, dan Ye Xuan di sampingnya mendengus dengan dingin, juga membenci pemuda ini di Jin Pao. Tentu saja, aku tidak bisa mengendalikan apa yang ingin kamu lakukan, tetapi kamu membawa seorang pria kembali tanpa alasan. Begitu menyebar, aku khawatir itu akan merusak reputasinya. Pemuda Jin Pao berkata kepada Ye Ling, tetapi matanya terus menatap Chu Xingyun, sudut mulut diprovokasi, nada mencibir. Belum lagi, bahkan jika Anda mencari seorang pria. Jika Anda ingin menemukan seseorang yang kuat, ada wajah baik di udara, tidak ada gunanya. Chu Xingyun mendengar kata itu, sedikit mengernyit, sebelum menunggunya berbicara, Ye Ling berhenti tepat di depannya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya belum selesai berbicara, jika Anda sudah selesai berbicara, silakan tinggalkan di sini segera, jangan ganggu saya dengan diam-diam perbaikan. Pemuda Jin Pao mendengar kata-kata Ye Ling, dan ada jejak merajuk di wajahnya. Dia melirik Chu Xingyun dengan dingin, lalu berbalik, berbisik di mulutnya. Aku tidak tahu siapapun yang tidak memiliki ayah dan ibu. Suara itu sangat lemah, tetapi jelas mencapai telinga Ye Xuan dan Ye Ling, membuat mata kedua wanita itu langsung memerah, menatap Jin Bei muda dengan marah. Chu Xingyun juga menatap matanya, dan dia hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Kedua saudari itu cukup kuat, tetapi situasi mereka di Yejiapu jelas jauh lebih sulit daripada yang dia pikirkan. Chu Xingyun sendiri terluka, dan melarikan diri dari kematian kuno langit berbintang, hampir menyebabkannya runtuh, jadi dia tidak menolak undangan Ye Xuan dan menetap di kebun obat. Lebih penting lagi, dia baru saja tiba di Xianting dan tidak terbiasa dengan hidupnya. Dari narasi Ye Ling dan Ye Xuan, Chu Xingyun tahu bahwa Xianting terletak di timur dunia, dan dibagi menjadi Kyushu. Wilayah masing-masing negara sangat menakjubkan, mencakup 10 juta kilometer, dan lebih luas dari gurun utara. Selain Istana Peri, Tanah Iblis terletak di utara dunia, dan Gunung Wanmo terletak di selatan dunia. Kedua wilayah itu juga luas. Di Xianting, ada 5 pusat kekuatan yang tak ada bandingannya. Kelima orang ini, semuanya adalah kaisar dan kelompok besar yang terhormat, memiliki kekuatan hantu dan dewa yang tak terduga. Pengadilan Peri. Awalnya, antara Pengadilan Peri dan Benua Roh Nyata, dua arai roh teleportasi terhubung, kedua belah pihak bisa lewat, tetapi dalam perang puluhan ribu tahun yang lalu, monster kuat dan gunung iblis yang kuat bergabung untuk menghancurkan teleportasi. Arai roh membuat kedua belah pihak terisolasi. Jalur kuno singkong yang diinjak Chu Xingyun adalah satu-satunya cara bagi dua arai roh teleportasi untuk mengembun. Setelah susunan roh teleportasi rusak, ada tembakan kuat yang tak terhitung jumlahnya di Xianting, dan banyak orang ingin memperbaiki formasi ini, dan banyak orang melangkah ke jalan kuno langit berbintang untuk menemukan cara untuk memperbaikinya, tetapi hasilnya semua diam, dan bahkan jejaknya menyeluruh. Menghilang. Dalam situasi ini, dua kaisar dari 5 besar menonjol, dan mereka juga memasuki jalan kuno langit berbintang. Tetapi hasilnya masih sama. Setelah waktu yang lama, masih belum ada gema. Seseorang sekuat kaisar, begitu dia memasuki jalan kuno langit berbintang, kehidupan dan kematiannya masih belum diketahui, karena itu, tidak ada yang berani melangkah ke jalan kuno langit berbintang. Arai roh teleportasi juga disegel dan terdaftar sebagai tempat terlarang di Pengadilan Peri. Ketika Chu Xingyun mendengar ini, dia merasakan jantung berdebar-debar. Dia mungkin meninggal di jalan singkong kuno, tapi dia lebih terkejut daripada takut. Hanya karena dua kaisar yang mulia yang menghilang di jalan singkong kuno, salah satu dari mereka, dia tahu, adalah reinkarnasi dari Kaisar Langit. Pada saat itu, pikiran yang tak terhitung jumlahnya datang ke pikiran Chu Xingyun, identitas mulia di Tianyi, cinta di Tianyi dan Sui Luokyu, ambisi mengerikan di Tianyi dan sebagainya. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa petunjuk ini dicampur bersama, dan itu bahkan lebih berantakan. Sepertinya ada sesuatu yang hilang dan tidak lengkap, tetapi Chu Xingyun tidak bisa mengatakan dengan tepat apa itu, tetapi dia memiliki ide ini dalam hidupnya. Namun, Chu Xingyun tidak berpikir terlalu banyak. Pada saat ini, dia tidak perlu memikirkan hal-hal ini.
Dia menaruh semua pikirannya pada tubuhnya dan bekerja sangat keras untuk memulihkan luka-lukanya. Di bidang seni bela diri halaman, Ye Xuan sedang berlatih keras. Meskipun dia muda, dia tidak berkultivasi rendah. Dia menginjak kakinya, dan sosoknya berkedip seperti lampu listrik. Dia berkedip dan keluar beberapa meter jauhnya. Berangkatkan angin yang bergemuruh. Chu Xingyun duduk di halaman. Dia memandang Ye Xuan, yang berkeringat, dan memujinya di dalam hatinya. Pada usia muda, dia tahu cara yang sulit. Dari titik ini, Ye Xuan lebih baik daripada banyak seniman bela diri. Tidak jauh dari situ, Ye Lingjing sedang duduk di dermaga batu, dia memilah-milah bahan obat roh. Dia mendongak dari waktu ke waktu ke Ye Xuan, wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia, dan kadang-kadang dia juga menatap Chu Xingyun, di mata batu giok. Tapi itu adalah kilatan kemegahan yang tidak terdeteksi. Ye Xuan, kamu berlatih ke arah yang salah. Pada saat ini, Chu Xingyun tiba-tiba berkata, menyebabkan Ye Xuan berhenti tiba-tiba. Dia melihat sekeliling dan melihat Chu Xingyun berjalan ke arahnya, dan berkata, kamu telah sepenuhnya memahami metode tubuh ini. Metode latihan, tetapi karena ini, itu juga membatasi kinerja Anda. Ketika kata-kata itu jatuh, Chu Xingyun berdiri di depan Ye Xuan. Dia menatap depan, matanya sedikit mengembun, dan cahaya ungu samar-samar mekar tiba-tiba. Ruang di depannya sepertinya tiba-tiba menjadi selembar kertas tipis, begitu lembut bergoyang tertiup angin. Cahaya ungu cepat berlalu, namun menunggu Ye Xuan bereaksi, Chu Xingyun telah jatuh 10 meter jauhnya, angin sepoi-sepoi bertiup, meniup rambut hitamnya yang gelap, tidak ada jejak kekuatan spiritual dan mematikan seluruh tubuh, seluruh bagian tidak ada fluktuasi spiritual dalam ruang. Kakak Chu, kecepatanmu sangat cepat. Mata Ye Xuan melebar. Baru saja, suara Chu Xingyun belum sepenuhnya turun. Yang terakhir tiba-tiba muncul 10 meter jauhnya. Kecepatan seperti itu lebih baik daripada petir juga lebih cepat. Ye Ling membuka matanya lebar-lebar pada dermaga batu. Untuk mencapai ranah Yin dan Yang, budidayanya telah mampu mengendalikan kekuatan langit dan bumi, dan cakrawala budidayanya jauh lebih baik daripada Ye Xuan. Tetapi pada saat itu, Ye Xuan gagal melihat dengan jelas. Esensi sejati dari metode tubuh adalah untuk memahami ritme dunia, apakah itu angin, guntur, atau streamer. Metode penanaman itu hanya membiarkan Anda menyentuh ambang ini. Jika Anda selalu terbatas pada metode penanaman, pencapaian Anda akan terbatas. Chu Xingyun berkata dengan hati yang panjang. Jadi, ketika kamu berlatih keras, kamu masih perlu tenang dan menyadarinya. Baru saat itu, Fang Cheng Avenue. Saudara Chu, apa yang Anda katakan sangat dalam. Ye Xuan mengunyah kata-kata Chu Xingyun berulang kali, tampaknya tidak dapat dimengerti, tetapi dia fokus pada anggukan dan berkata lagi. Tapi aku akan benar. Ingatlah bahwa Anda tidak akan kecewa. Oke, kalau begitu kamu terus berlatih. Chu Xingyun tersenyum puas, dia kembali ke halaman, dia melihat Ye Ling berjalan perlahan, memegang semangkuk sup obat di tangannya. Terima kasih. Chu Xingyun mengulurkan tangan untuk mengambil sup obat, tetapi mendengar Ye Ling berkata. Kamu baru saja mengatakan bahwa esensi tubuh adalah ritme dunia, lalu, di mana kamu mendapatkan ritme dari langkah itu? Chu Xingyun menatap Ye Ling dengan sedikit kejutan, berhenti, dan menjawab sambil tersenyum. Ruang, di mana-mana ruang. Ruang. Ye Ling mengerutkan kening, dan berkata dengan agak tidak senang. Kekuatan ruang adalah salah satu kekuatan paling misterius antara langit dan bumi. Bahkan Kaisar Wu Huang sulit untuk dihancurkan, apalagi bepergian melalui langit dan melintasi langit, bahkan mengandalkan kekuatan-kekuatan tirani untuk memecah, juga mudah terluka oleh kekuatan ruang, mulai dari patah tulang hingga retak, dan berat untuk merokok. Tidakkah menurutmu lelucon ini konyol? Selama pidato, Ye Ling memelototi Chu Xingyun, lalu berbalik dan berjalan keluar dari halaman. Ini. Chu Xingyun tersenyum pahit dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Sebenarnya, dia tidak bercanda. Langkah itu adalah langkah sesaat dari Dewa Udara, satu langkah di udara, tanpa jejak atau jejak. Dalam perjalanan panjang melalui jalan kuno bintang-bintang, Chu Xingyun tidak bisa berlatih, dia hanya bisa menutup matanya dan bermeditasi sepanjang hari, merasakan kekuatan ruang di langit berbintang yang tak berujung. Proses itu begitu luar biasa sehingga Chu Xingyun dan kekuatan ruang beresonansi dengan kuat, bahkan di Xianting yang sangat stabil, ia dapat dengan mudah merasakan ritme ruang, dan kemudian menunjukkan momen udara.
Di benua roh yang nyata, setiap kali kamu melakukan momen astral, kamu akan mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan spiritual. Dengan casting terus-menerus, bahkan lautan roh akan mengering dengan tiba-tiba, dan barusan aku melakukan momen astral yang sangat mudah. Seharusnya bisa melakukan 3 kali berturut-turut. Chu Xingyun berbisik dengan suara rendah, sangat puas. Di dunia Qian Kun, ruang sangat stabil, dan hanya yang terkuat yang bisa memecahnya, dan hanya ada beberapa orang yang dapat melakukan perjalanan melalui kekosongan. Dewa udara Chu Xingyun dapat berjalan 10 meter di ruang angkasa, tanpa bayangan, tidak terlihat, dan tanpa fluktuasi spiritual. Selain itu, mereka juga dapat melakukan shuttle 3 kali berturut-turut. Ini tidak diragukan lagi merupakan senjata yang hebat. 1 tahun 8 bulan, walaupun saya tidak bisa memperbaiki diri, tetapi itu membuat saya sangat dihargai, transaksi ini tidak kehilangan uang. Panen kedua terlalu besar untuk tak ternilai. Kamu Ling. Ketika Chu Xingyun memikirkannya, saat ini, sebuah suara serius datang. Suara itu bergema di halaman, dan Ye Xuan segera berhenti berlatih. Ye Ling keluar dari ruangan dan berkata dengan wajah muram. Kenapa kamu datang? Oke kakak, terima kasih.